Pernahkah Anda membayangkan bahwa hari ini seseorang bisa makan kenyang di Jakarta dengan harga yang lebih murah daripada di Kuala Lumpur? Pertanyaan ini mungkin terdengar mengejutkan bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang masih memandang Indonesia sebagai negara yang tertinggal secara ekonomi dibandingkan negara-negara tetangganya. Namun kenyataannya, perubahan besar sedang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Banyak perkembangan di Indonesia yang tidak terlalu banyak dibicarakan, tetapi dampaknya mulai terasa secara nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan transformasi ekonomi yang cukup signifikan. Negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa ini perlahan-lahan memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan. Yang menarik, sebagian dari perubahan ini terjadi secara relatif senyap, tidak selalu menjadi headline utama media internasional, tetapi datanya menunjukkan arah perkembangan yang jelas. Mari kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu makanan. Bagi siapapun yang pernah berkunjung ke Jakarta, salah satu pengalaman yang sering membuat orang terkejut adalah harga makanan yang relatif terjangkau. Di banyak tempat makan sederhana, seseorang bisa mendapatkan seporsi nasi lengkap dengan lauk ayam, sayur, dan sambal dengan harga sekitar Rp25.000. Jika dikonversikan, jumlah ini kira-kira setara dengan Rp7 Malaysia. Dengan harga tersebut, seseorang sudah dapat menikmati hidangan yang cukup mengenyangkan. Bandingkan dengan situasi di Kuala Lumpur. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya hidup di ibu kota Malaysia tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan untuk makanan sederhana seperti nasi lemak, harga di beberapa tempat makan sudah bisa mencapai Rp8 atau lebih. Perbedaan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan menarik. Bagaimana mungkin dua negara yang berada di kawasan yang sama memiliki perbedaan biaya hidup yang cukup terasa? Jawabannya tidak hanya berkaitan dengan harga makanan semata, tetapi juga menyangkut struktur ekonomi yang lebih luas. Indonesia memiliki skala ekonomi yang besar dengan pasar domestik yang sangat luas. Jumlah penduduk yang besar menciptakan permintaan yang tinggi terhadap berbagai barang dan jasa. Dalam banyak kasus, skala produksi yang besar membuat biaya menjadi lebih efisien sehingga harga bisa tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan infrastruktur di Indonesia juga mengalami percepatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contoh yang paling sering disebut adalah sistem transportasi modern di Jakarta. Kota yang dulu terkenal dengan kemacetan parah, kini mulai memiliki sistem transportasi massal yang semakin baik. Kehadiran MRT Jakarta menjadi salah satu simbol perubahan tersebut. Sistem kereta bawah tanah modern ini mulai beroperasi pada tahun 2019, dan sejak saat itu terus mengalami pengembangan. Bagi banyak orang yang pertama kali mencobanya, MRT Jakarta memberikan kesan yang cukup modern dan nyaman. Kereta yang bersih, stasiun yang tertata rapi, serta sistem pembayaran yang efisien membuat pengalaman perjalanan menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menariknya lagi, tarif yang dikenakan relatif terjangkau bagi masyarakat. Dalam satu perjalanan, tarif MRT Jakarta umumnya berkisar antara beberapa ribu rupiah hingga sekitar Rp14.000, tergantung jarak yang ditempuh. Jika dikonversikan ke mata uang Malaysia, jumlah ini hanya sekitar Rp4. Perbandingan ini seringkali menjadi bahan diskusi karena untuk jarak yang kurang lebih sama, tarif transportasi publik di Kuala Lumpur dapat mencapai angka yang lebih tinggi. Perkembangan infrastruktur di Indonesia tidak berhenti pada transportasi dalam kota saja. Negara ini juga berhasil menghadirkan proyek transportasi yang sempat dianggap sebagai sesuatu yang sulit diwujudkan di Asia Tenggara, yaitu kereta cepat berkecepatan tinggi. Jalur kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung kini sudah beroperasi dan mampu melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Dengan teknologi tersebut, perjalanan yang sebelumnya memerlukan waktu sekitar 3 jam melalui jalur darat, kini dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Perubahan ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi penumpang, tetapi juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan proyek infrastruktur berskala besar. Keberhasilan proyek ini menjadi simbol bahwa negara tersebut semakin percaya diri dalam membangun fasilitas modern. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital di Indonesia juga menunjukkan dinamika yang sangat menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan-perusahaan teknologi lokal berhasil berkembang dengan sangat pesat dan bahkan mampu bersaing di tingkat regional.
Salah satu contohnya adalah perusahaan transportasi dan layanan digital seperti Gojek yang berhasil mengubah cara masyarakat menggunakan layanan transportasi dan berbagai layanan digital lainnya. Platform ini tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga pembayaran digital, pengiriman makanan, hingga berbagai layanan sehari-hari lainnya. Bersama dengan perusahaan e-commerce besar seperti Tokopedia, ekosistem digital Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Nilai ekonomi dari perusahaan-perusahaan teknologi ini mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ini didorong oleh jumlah pengguna internet yang sangat besar di Indonesia, serta meningkatnya penggunaan smartphone di berbagai lapisan masyarakat. Dengan populasi yang besar dan semakin terhubung secara digital, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat luas bagi perkembangan teknologi. Namun, faktor penting lain yang sering kali tidak terlalu diperhatikan adalah investasi Indonesia dalam bidang pendidikan, khususnya pada sektor teknik dan teknologi. Setiap tahun, universitas-universitas di Indonesia menghasilkan ratusan ribu lulusan teknik dari berbagai bidang. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan banyak negara lain di kawasan. Universitas-universitas besar seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung secara konsisten meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Banyak program studi teknik dan sains di institusi tersebut mulai mendapatkan pengakuan internasional. Keberadaan sumber daya manusia yang terdidik ini menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan industri dan teknologi di masa depan. Selain sektor teknologi dan pendidikan, Indonesia juga terus memperkuat sektor pariwisatanya. Selama bertahun-tahun, Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Namun pemerintah Indonesia tidak berhenti hanya pada satu destinasi tersebut. Berbagai wilayah lain mulai dipromosikan secara intensif sebagai tujuan wisata internasional. Tempat-tempat seperti Lombok, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Yogyakarta kini semakin dikenal oleh wisatawan mancanegara. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, hingga pengalaman wisata yang berbeda. Strategi diversifikasi destinasi ini membuat sektor pariwisata Indonesia semakin kuat dan tidak hanya bergantung pada satu wilayah saja. Salah satu aspek yang juga menarik untuk diperhatikan adalah perubahan mentalitas masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pengamat mencatat meningkatnya rasa percaya diri di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya dukungan terhadap produk-produk lokal. Berbagai merek dalam negeri mulai mendapatkan tempat di pasar domestik. Mulai dari produk fashion, sepatu, hingga layanan digital, banyak perusahaan lokal yang berhasil membangun identitas nasional yang kuat. Masyarakat juga semakin bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Fenomena ini memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Ketika masyarakat lebih banyak mendukung produk lokal, maka perputaran uang di dalam negeri menjadi lebih kuat. Hal ini dapat memperkuat industri domestik dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Beberapa cerita pribadi juga menggambarkan perubahan ini secara lebih nyata. Ada kisah tentang seorang insinyur yang sebelumnya bekerja di Kuala Lumpur, kemudian memutuskan pindah ke Jakarta. Pada awalnya ia merasa ragu, karena masih memiliki pandangan lama tentang kondisi ekonomi Indonesia. Namun, setelah beberapa bulan bekerja di sana, pandangannya mulai berubah. Ia menemukan bahwa dengan gaji yang hampir sama, biaya hidup di Jakarta memungkinkan dirinya untuk menabung lebih banyak. Harga sewa tempat tinggal, makanan, dan berbagai kebutuhan lainnya relatif lebih terjangkau. Selain itu, peluang karir di sektor teknologi juga terlihat semakin menjanjikan karena banyak perusahaan baru yang sedang berkembang. Cerita seperti ini tentu tidak mewakili seluruh situasi yang ada, tetapi menunjukkan bahwa persepsi lama tentang Indonesia mulai berubah. Negara yang dahulu sering dianggap tertinggal, kini menunjukkan kemampuan untuk berkembang dengan cepat di berbagai sektor. Pada akhirnya, perkembangan Indonesia memberikan satu pelajaran penting bagi kawasan Asia Tenggara. Kemajuan sebuah negara tidak selalu terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Perencanaan yang jelas, investasi dalam infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap inovasi teknologi, semuanya berperan dalam proses tersebut. Transformasi yang sedang berlangsung di Indonesia menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, sebuah negara dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat.
Perubahan ini bukan hanya berdampak bagi Indonesia sendiri, tetapi juga bagi dinamika ekonomi di seluruh kawasan. Asia Tenggara kini menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia. Di tengah perubahan global yang cepat, negara-negara di kawasan ini memiliki peluang besar untuk berkembang jika mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki. Indonesia dengan segala transformasinya menjadi salah satu contoh bagaimana potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Bagi banyak orang, perkembangan ini mungkin masih terasa mengejutkan. Namun data dan fakta menunjukkan bahwa perubahan tersebut benar-benar sedang terjadi. Dunia terus bergerak dan negara-negara yang mampu beradaptasi serta berinovasi akan menjadi pihak yang berada di garis depan dalam perkembangan ekonomi masa depan.